Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidinia dengan NIM 240303011 dari program studi Tadris Matematika kelas 3A. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dengan judul yang saya angkat, yaitu analisis sistem absensi online dengan matematika distrik. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan awal, yaitu yang mengenai pendahuluan. Kita tahu bahwa sistem absensi telah beralih dari manual ke online agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, dalam konteks matematika distrik, analisis sistem absensi online dapat dikaitkan dengan dua konsep. Yang pertama ada relasi dan himpunan, yaitu hubungan antara guru, siswa, dan kehadiran yang saling terhubung dalam satu sistem. Nah, yang kedua adalah logika matematika yang digunakan untuk memastikan kebenaran data, seperti menentukan kehadiran benar atau tidak secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada 4 konsep analisis. Yang pertama ada analisis logika, analisis himpunan, analisis relasi, dan yang terakhir ada analisis bilangan bulat. Oke, baik, yang pertama itu ada logika dalam sistem absensi online. Dalam proses pencatatan kehadiran secara online itu terdapat langkah-langkah logis yang harus dipenuhi untuk memvalidasi absensi. Nah, kita dapat menyatakan langkah-langkah logis ini dalam bentuk proporsi logika. Yang pertama ada P sebagai seorang mahasiswa melakukan check-in absen, Q data absensi di sistem diperbarui, dan R dosen menerima notifikasi kehadiran. Nah, untuk pernyataan logikanya, jika seorang mahasiswa melakukan check-in absensi dan data absensi di sistem akan diperbarui, maka dosen menerima notifikasi kehadiran. Nah, kata maka di sini kalau dalam bentuk implikasi itu maka kalau dalam bentuk logika dia itu implikasi. Nah, sehingga kita di sini bisa menuliskan bentuk logika implikasi yaitu P konjungsi Q, implikasi R atau P dan Q maka R. Oke, lanjut kita ke tabel kebenaran, yang dimana nantinya kita akan mencari converse, inverse, atau kontraposisi. Nah, di sini terdapat 3 variabel, ada P, Q, dan R. Sehingga kalau kita buat tabelnya itu ada 8. Karena kan rumusnya itu kan 2 pangkat N. Nah, N itu untuk variabelnya. Yang PQR kan ada 3. Berarti 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Jadinya di sini itu ada 8 baris. Nah, untuk nilai P-nya sendiri itu ada 1110000. Kemudian Q nilainya ada 11001100 dan R-nya ada 10101010. Oke, lanjut ke kolom keempat, yaitu tentang P konjungsi Q atau P dan Q, yang dimana aturannya adalah jika kedua-duanya benar maka hasilnya benar. Nah, berarti yang lainnya akan salah. Nah, contoh pada baris pertama dan kedua, nilai P-nya itu 1, nilai Q-nya 1, berarti nilai P konjungsi Q-nya itu 1. Namun berbeda dengan kolom ketiga, yang dimana kolom ketiga di sini kan nilai P-nya 1 sedangkan nilai Q-nya itu 0. Berarti kan dia benar salah. Kalau benar salah berarti dia akan salah. Itu pokoknya intinya kalau untuk yang P konjungsi Q, kalau kedua-duanya benar maka hasilnya benar. Selain itu dia akan salah. Nah, selanjutnya ada negasi P konjungsi Q. Caranya mudah. Dia tinggal ini kebalikan dari P konjungsi Q. Yang tadinya P konjungsi Q itu 1, kalau dipindahkan ke negasi P konjungsi Q itu dia hasilnya 0. Nah, kolom ke-6 itu ada negasi R. Negasi R itu kebalikan dari negasi R itu kebalikan dari R. Yang tadinya R itu 1, kalau dipindahkan ke negasi R dia hasilnya 0. Selanjutnya pada kolom ke-7 itu ada pernyataan P konjungsi Q implikasi negasi R. Artinya jika P dan Q benar, maka R tidak benar. Nah, di sini P konjungsi Q menjadi sebab, sedangkan negasi R jadi akibat. Hasil pernyataannya akan salah hanya ketika sebabnya benar, tapi akibatnya salah, yaitu saat P dan Q sama-sama benar, tapi R juga benar. Selain itu, semua kombinasi lainnya bernilai benar.
Nah, pada kolom ke-8 ini bentuknya negasi P konjungsi Q implikasi negasi R. Artinya jika bukan P dan Q, maka R juga tidak benar. Dari tabel bisa dilihat yang bernilai benar hanya satu kondisi saja, yaitu ketika P dan Q salah dan R juga salah. Sedangkan kombinasi lainnya bernilai salah karena tidak sesuai dengan hubungan sebab dan akibatnya. Nah, lanjut untuk kolom yang ke-9 sekaligus kolom yang terakhir, yaitu bentuknya negasi R implikasi negasi P konjungsi Q. Nah, ini disebut kontraposisi, yaitu bentuk logika yang sebenarnya setara dengan pernyataan awalnya. Dari tabel bisa terlihat yang bernilai benar cuma satu baris, yaitu saat P dan Q benar dan R salah. Sementara yang lain bernilai salah semua karena tidak memenuhi hubungan antara sebab dan akibatnya. Selanjutnya yaitu analisis himpunan. Yang pertama ada definisi himpunan. Di sini ada himpunan A, mahasiswa yang melakukan check-in tepat waktu. Kemudian himpunan B, mahasiswa yang melakukan check-in menggunakan aplikasi seluler. Dan yang ketiga ada himpunan C, mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran di atas 85%. Adapun operasinya, yang pertama ada A irisan B. Kemudian yang kedua ada A gabungan B. Dan yang ketiga itu ada C selisih A irisan B. Nah, untuk memvisualisasikannya kita itu menggunakan diagram Venn. Yang pertama itu ada A irisan B, yang dimana area yang diarsir itu menunjukkan mahasiswa yang memenuhi kriteria A dan B. Mereka adalah kelompok yang check-in tepat waktu sekaligus menggunakan aplikasi seluler. Di sini yang kedua ada gabungan, yang dimana untuk gabungan itu sendiri area yang diarsir yaitu pada seluruh lingkaran A atau seluruh lingkaran B. Artinya mahasiswa masuk kelompok ini asalkan memenuhi salah satu kriteria A atau B. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis relasi. Relasi menggambarkan hubungan antara dua himpunan, misalnya absen untuk himpunan P dan status untuk himpunan Q. Contohnya di sini ada R, X, Y, yang dimana X-nya itu absen, Y-nya itu status. Misal yang absen itu atau X itu dia 10 Oktober, sedangkan yang status itu tepat waktu. Selanjutnya yaitu analisis sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif. Apakah X, R, Y, X selalu benar? Nah, untuk jawabannya itu tidak. Yang dimana alasannya itu karena pada kasus ini dia tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Kayak misalnya di sini itu tanggal ke tanggal. Yang dimana refleksif itu dia harus berserumin atau berhubungan dengan dirinya sendiri, kayak misalnya P ke P atau Q ke Q. Yang kedua ada simetris. Jika X R Y, apakah Y R Y X? Jawabannya tidak, karena pada simetris dia itu harus bolak-balik. Kayak misalnya jika X ke Y maka harus ada Y ke X, sedangkan pada kasus ini dia gagal karena relasinya hanya satu arah. Nah, yang ketiga yaitu ada transitif. Jika X, R, Y, dan Y, R, I, Z, apakah X, R, I, Z? Jawabannya itu tidak, karena pada transitif dia itu harus bersambung atau ada jalan pintas. Kayak misalnya A ke B, kemudian B ke C, maka harus ada A ke C gitu. Sedangkan pada kasus ini dia gagal karena tidak menjamin adanya jalan pintas dari P ke Z. Nah, selanjutnya di sini ada analisis bilangan bulat. Pada sistem absensi online, terdapat dua skrip pemeliharaan data yang berjalan secara berkala, yang dimana skrip A melakukan sinkronisasi data mahasiswa setiap 15 hari sekali. Kemudian untuk skrip B melakukan pencadangan basis data setiap 20 hari sekali. Kedua skrip ini pertama kali dijalankan bersamaan pada hari pertama. Nah, di sini terdapat soal yang dimana untuk menjawabnya kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan 20. Langkah yang pertama itu kita faktorisasikannya terlebih dahulu. Di sini kan ada 15 dan 20. Yang dimana faktorisasi dari 15 itu 3 kali 5 dan 20 itu 2 pangkat 2 dikalikan 5. Kemudian ambil semua faktor prima dengan pangkat tertinggi. Kayak di sini kan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi untuk KPK dari 15 dan 20 itu 60, yang artinya kedua skrip akan kembali berjalan bersamaan setiap 60 hari sekali. Lanjut ke konsep modulo, yang dimana pada konsep ini
digunakan untuk menentukan apakah ID mahasiswa valid atau tidak. Aturannya adalah ID mahasiswa dianggap valid jika sisa pembagian ID tersebut dengan jumlah mata kuliah yang diambil sama dengan 3. Maknanya ketika ID penggunaan dibagi 7, sisanya harus 3. Contoh penjelasan kasus. Nah, untuk contoh pertama, jika ID mahasiswa adalah 10, berarti kan 10 dibagi 7 sama dengan 1, sisanya 3, berarti 10 kongruen 3, modul 7 berarti dia valid. Nah, untuk contoh duanya, jika ID mahasiswa 15, berarti kan 15 bagi 7, itu sama dengan 2, sisanya 1, karena sisanya bukan 3, berarti 15 kongruen 1, modul 7 itu tidak valid. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.